Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kebahagiaan. Topik pagi ini kita akan mengkaji atau membahas tentang kerjasama dengan Iduka gitu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana teknik dan strateginya, serta hasilnya apa gitu ya. Kerjasama dengan Iduka ini, mari kita saksikan. Pada waktu verifikasi validasi pendirian SMK, beberapa syarat-syarat pendirian diantaranya yang pertama adalah adanya guru umum ataupun guru kejuruan, tentu saja yang S1 dan D4. Kemudian yang kedua adanya gedung atau bangunan sekolah tempat siswa belajar. Selanjutnya ada peralatan, bahan-bahan untuk praktikum baik di lab ataupun di bengkel buat siswa praktik. Kemudian dibuatnya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat persiapan pembelajaran. Lalu ada tidak calon siswanya? Minimal 20 siswa. Kerjasama dengan Iduka ini merupakan syarat mutlak dari sebuah pendirian sekolah menengah kejuruan. Karena ujungnya Iduka ini sebagai user dari sekolah. Sebagaimana Dirjen Vokasi mengatakan bahwa antara SMK dengan Ducati itu mesti nikah. Pernikahan itu tentu saja bukan hanya satu, misalnya PKL saja, tapi meliputi berbagai aspek. Nah, bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang ada dan bisa dilakukan antara SMK dengan Ducati, diantaranya yaitu yang pertama adalah penyelarasan kurikulum. Kerjasama antara SMK dengan Ducati yang paling menguntungkan ini adalah rekrutmen peserta didik menjadi karyawan Ducati. Meskipun tentu saja pada waktu rekrutmennya itu ada tes yang dilakukan oleh Ducati. Kerjasama selanjutnya yaitu magang guru di Ducati yang dimaksudkan untuk menghasilkan atau memindahkan budaya kerja dari Ducati kepada sekolah. Kemudian yang kedua membuat SOP ya tiap unit kompetensi atau okupasi, dan yang ketiganya adalah membuat modul dan job sheet untuk siswa yang mempelajari unit-unit kompetensi di sekolah. Kerjasama selanjutnya yaitu yang paling populer adalah PKL, praktek kerja lapangan, di mana dilakukan antara 4 sampai 6 bulan. Selama 6 bulan ini siswa mempelajari berbagai hal di Ducati sehingga siap untuk kerja atau berwirausaha. Pembelajaran oleh karyawan dari Ducati ya, selama 50 jam per semester itu sangat diperlukan agar siswa memperoleh pembelajaran yang lebih spesifik dan lebih terasa industrinya. Instruktur atau guru yang membelajarkan di tempat praktek dari Iduka itu sangat diperlukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Iduka bertambah atau berubah. Nah, ini disesuaikan dengan pembelajaran di sekolah sehingga tidak tertinggal. Siswa praktik di industri atau di Ducati pada unit-unit kompetensi tertentu atau pada peralatan-peralatan tertentu ini akan sangat baik sekali memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada siswa, karena boleh jadi peralatan atau unit kompetensi tertentu tidak ada di sekolah. Guru yang sudah menyelesaikan magang di salah satu Ducati dan kemudian diuji, maka berhak memperoleh sertifikat dari Ducati dan juga sertifikat sebagai asesor dari unit atau okupasi kompetensi tertentu. Kerjasama yang holistik antara SMK dengan Ducati adalah dalam bentuk joint program, yaitu dalam teaching factory, di mana money, material, method, dan manajerial dari kedua belah pihak bisa terlaksana di sini. Sebagaimana halnya nikah, pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama antara SMK dengan Ducati itu bisa banyak. Kerjasama yang dibangun antara sekolah dengan Ducati itu
sejatinya harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tahapannya. Kedua belah pihak harus mengenal satu sama lain dengan baik. Yang kedua, saling memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Ketiga, saling menjaga dan atau saling menanggung beban. Kemudian ada prinsip agar kerjasama ini bisa langgeng, yaitu jangan sampai instan atau easy come easy go. Ya, kalau menghubunginya secara instan nanti selesainya instan juga. Kemudian yang penting adalah saling untung, dan kesemuanya itu dibangun dengan prinsip kebersahabatan atau prinsip. Bentuk kerjasama antara SMK dengan Ducati yang pertama adalah penyelarasan kurikulum. Ini sangat penting sekali dan secara teknis bisa dilakukan dengan menggunakan form. Formnya bisa diunduh di gg.gg SMK Selaras. Untuk mengisi form ini yang pertama harus ada adalah kerjasama dulu antara SMK dengan Iduka. Setelah dibuat, ada barang atau jasa, meminta masukan dari Iduka, SOP yang bisa mengefektif dan mengefisienkan proses produksi. Kemudian yang kedua disandingkan dengan SKKNI dari BNSP. Dan yang ketiga tentu saja ini merupakan hasil dari penyelarasan. Dan kapan akan diberikan kepada siswa? Apakah dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur? Dan yang terakhir bagaimana diujikan kepada siswa melalui UK atau uji unit kompetensi.